Oke, ini adalah kelanjutan video sebelumnya dari cerita kemarin. Inilah bagian 2-nya. Jika teman-teman mau nonton, ya linknya di atas. Waktu menunggu casing dan MP3 song yang dipersiapkan teman saya mengerjakan hal penting seperti apa ya? Memandang senja, main PUBG, desain rangkaian, ya itu penting sih. Belajar investasi aja kok random banget. Hingga nonton video bapak-bapak yang makan kue sambil bilang kalau rasanya tuh anjing banget. Ya. Ketika semua sudah beres, akhirnya saya mulai memperbaiki masalah utama, yaitu pada board Arduino melalui kabel USB dan adapter. Ternyata beda tegangannya, yang masuk tuh beda nilainya. Gue kira tuh tegangan 5 volt dari Arduino tetap jika menggunakan adapter 12 volt 1 ampere. Soalnya di dokumentasinya bilang kalau Arduino bisa menyala jika supply atau inputan tegangannya tuh 6 volt sampai 20 volt. Untuk rekomendasi sih 7 volt sampai 12 volt. Kecepatannya kayak. Oke. Jangan dulu bingung, gue perjelas lagi. Contohnya gini, jika saya menekan tombol pertama di pin analog 1 pada Arduino bakal bernilai 813. Dapat inputan, dapat respon dari board, dari rangkaian gua tuh, dan nilainya 813 kalau saya menggunakan USB. Dan jika menggunakan adapter di pin analog 1 akan mendapatkan respon atau nilai yang pasti bukan 813. Kita sebut saja entahlah. Kalau saya nekan tombol pertama dan selanjutnya, pokoknya nggak tahu nilainya apa karena nggak bisa dibaca. Cara ngebacanya harus menggunakan avometer, sedangkan di sini avometer yang saya punya adalah avometer jenis analog, bukan digital. Jadi ya tahulah tegangannya terlalu Anjing banget. Gitulah, pokoknya gitulah. Karena di project ini menggunakan adapter, jadi saya mengakalinya dengan menggunakan pin analog 2 sebagai setup nilai buat pin analog 1. Jadi gini, ketika Arduino pertama kali dinyalakan, supply dayanya bakal masuk ke pin analog 2 dan dikurangin sama nilai standarnya. Itu proses itu terjadi di setup ya. Taruhlah nilai standar dari analog 2 tuh adalah 512 sebagai konstanta ya. Saya ngikutin nilai yang terjadi ketika saya menggunakan USB. Jadi ketika saya menggunakan USB masuk ke port 512 di analog 2, maka 512 dikurangin sama nilai konstanta itu 0, ditambahkan dengan respon pada analog 1, maka nilainya bakal ternormalisasi. Begitupun menggunakan adapter, nilai yang entahlah itu dari analog 2 dikurangin dengan nilai konstansa dan ditambahkan sama nilai entahlah yang masuk saat saya menekan tombol, maka nilainya juga ikut ternormalisasi. Sampai di sini masalah utama sudah kelar. Easy bukan? Sampai di sini jangan dulu merasa pusing gitu, karena ada masalah kedua yang lebih memusingkan daripada masalah pertama. Kita skip dulu untuk masalah kedua. Kita lanjut ke masalah ketiga. Di masalah ketiga ini cukup mudah ditangani karena di sini saya punya teman bernama Google. Jadi masalahnya adalah bug. Karena Arduino sendiri menggunakan bahasa C, jadi kita googling menggunakan bahasa C, gimana sih cara mengurutkan array ya, dan mengambil array dari looping di Arduino ya. Anggaplah gini, nilai yang masuk tuh 813, bukan anggap, emang kayak gitu, nilainya masuk 813 dan saat kita menekan push button 1 dan nilai 530, artinya nilainya nggak stabil. Kita butuh nilai yang sesuai ketika kita menekan tombol itu. Gimana cara ngakalinya? Yaitu dengan mengambil nilai yang paling dominan, karena nilai yang paling dominan adalah resistansi asli dari resistornya. Untuk menyelesaikannya gampang saja, saya mengambil 15 nilai dari nilai di awal saat tombol ditekan dan mencari nilai yang dominan. Dan jika nilai dominannya lebih besar dari 4, maka ambil nilai awal yang dominan untuk dijadikan sebagai nilai untuk call voice suara beliau. Dan project ini pun selesai.
Ya, semoga video saya dapat mengedukasi teman-teman dalam hal belajar, karena belajar itu tidak susah, yang susah adalah tidak belajar. Ingat, Google adalah media berisi teori-teori, namun teman-teman butuh praktek. Dan yang paling penting, jangan terlalu lama memandang senja sambil menghayal menjadi dewa. Saya pelacur skeptisme, see you next time.